Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir kita sampai pada pembahasan maratibul imani bil qadar, tingkatan beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, di mana tingkatannya, urut-urutannya ada 4. Dimulai dari mengimani ilmunya Allah, kemudian mengimani kitabatullah, bahwa Allah menulisnya, mencatatnya. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa Allah menghendakinya. Sampai di situ pembahasan kita di pertemuan terakhir. Hari ini kita lanjutkan ke tingkatan yang keempat, yaitu al-khalqu awil ijad. Sebagian ulama membahasakannya dengan al-ijad. Al-ijad artinya membuat jadi ada, mengadakannya. Al-khalq artinya menciptakan. Maksudnya mengimani bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu yang baik, segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada, termasuk ketidakadaan juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira yang Allah ciptakan itu hanya yang ada-ada saja. Yang tidak ada itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada suatu atau satu makhluk pun di bumi dan di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala semata. Maka selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam, disebut dengan makhluk, disebut dengan ciptaan. Termasuk juga para malaikat, termasuk juga surga dan neraka, termasuk juga arsy Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dunia ini dicipta, Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki bahwa dunia ini akan dicipta. Sebelum Allah menghendaki bahwa dunia ini akan dicipta, Allah sudah menuliskannya bahwa nanti Allah akan menghendaki terjadinya penciptaan dunia ini. Sebelum Allah menuliskannya, Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Yang pertama, sudah tahu bahwa nanti Allah akan menuliskan, menghendaki, akhirnya menciptakan adanya dunia ini. Itu semua harus kita imani berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Bukan sekadar mencipta, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ukuran semuanya dengan tepat. Entah itu benda-benda di luar angkasa sana, bahkan termasuk diri kita juga. Kita diberi jari sepanjang ini, kita diberi bulu mata di depan kelopak mata kita, semuanya sesuai ukuran takaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan pasti ada kemaslahatannya, pasti ada hikmahnya. Jadi tidak asal mencipta. Bahkan Allah tegaskan itu dalam penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim, dan kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya serta taat kepada Rasulnya, serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil, meridai orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak meridai orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji, tidak meridai kekafiran bagi hambanya, dan tidak menyukai kerusakan. Artinya tidak ada pertentangan akan dua fakta ini. Fakta bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita begini dan begitu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ini dan dari itu. Dengan apa? Dengan fakta bahwasannya segalanya sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa kita bakalan mengerjakan perintah ini, atau juga bahwa kita akan meninggalkan perintah ini, itu semuanya sudah ditetapkan. Juga ketika kita meninggalkan larangan atau melakukan larangan itu juga tidak bertentangan, bertabrakan dengan fakta bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang segala sesuatunya semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan, terus apa faedahnya kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan? Di sini secara tersirat beliau menjelaskan hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala sekalipun sudah mentakdirkan semua perbuatan kita, bahkan nasib akhir kehidupan kita semuanya sudah Allah takdirkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan perintah ini, berikan larangan itu. Artinya ketika ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita juga tetap diperintahkan untuk berusaha, tidak hanya berpangku tangan pasrah terhadap hal yang sudah Allah takdirkan. Kenapa? Karena kita belum tahu apa takdir yang bakal berlaku pada diri kita. Nanti insya Allah semakin jelas ketika kita membahas tentang dua sekte yang menyimpang dalam permasalahan ini. Manusialah yang benar-benar melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan Allah menciptakan perbuatan mereka itu. Artinya ketika kita misalnya berbicara dengan menggerakkan tangan begini dan begitu, itu benar-benar kita yang melakukannya. Bukan apa? Bukan hanya Allah yang menggerakkan, kemudian kita seakan nggak punya peran sama sekali. Tidak ubahnya seperti sebuah boneka yang ketika ditarik ke kanan dia langsung ke kanan, ditarik ke kiri dia langsung kiri. Dia tidak punya pilihan untuk memilih keinginannya sendiri. Tidak, kita benar-benar memilih. Buktinya saja banyak ya, kita sudah sering mengalami hal itu. Bapak maunya ini atau maunya itu. Dari segi pertanyaan saja, bapak maunya ini atau bapak maunya itu, dari segi pertanyaan saja kita sudah mengimani, meyakini bahwasannya kita sebagai hamba juga dibekali, juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menginginkan, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk menentukan pilihan. Walaupun sekali lagi kemampuan-kemampuan kita tadi itu juga tetap merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semata-mata semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kemudian kita enggak punya peran sama sekali, kita enggak punya kesempatan untuk memilih sama sekali, enggak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini ada pada pertengahan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, ya. Termasuk cara kita duduk, cara kita menulis, itu semua termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga melakukan hal itu. Tingkatan qadar yang ketiga dan keempat diingkari oleh seluruh golongan qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusnya umat ini. Majusi itu meyakini bahwa alam semesta ini memiliki dua
pencipta. Walaupun mereka menyembahnya nyembah api, tapi keyakinan mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada dua pencipta, ilahul khair wa ilahus syarr. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Tuhan pencipta keburukan disebut dengan az-zulmah, kegelapan. Sedangkan Tuhan pencipta kebaikan disebut dengan an-nur bagi mereka. Jadi mereka membedakan dua pencipta. Yang menciptakan kebaikan ilahul khair, yaitu cahaya, terang. Sementara pencipta ilahus syarr atau ilahus syarr, sang pencipta keburukan, yaitu az-zulmah, kegelapan. Kalau kita sebagai umat Islam tidak. Yang menciptakan amal soleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan adanya berbagai macam kemaksiatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak bisa disalahkan. Insya Allah nanti kita bahas ya. Nah, kenapa orang-orang Qadariyah ini yang meyakini bahwasannya sayalah sendiri yang menciptakan perbuatan saya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan saya, kenapa mereka disebut sebagai majusnya umat ini? Karena mereka juga meyakini adanya dua pencipta, walaupun dalam objek yang berbeda. Kalau orang Majusi, objeknya itu alam semesta, di mana alam semesta ini ada dua pencipta tadi, ilahul khair dan ilahus syarr, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Nah, kalau Qadariyah juga meyakini ada dua pencipta, hanya saja dalam objek yang berbeda. Objeknya apa dalam hal ini? Hamba dan perbuatan hamba. Hamba dan perbuatan hamba. Mereka mengatakan hamba ini, kita ini ciptaan Allah, tapi perbuatan kita begini dan begitu itu ciptaan kita. Allah nggak punya andil sama sekali. Ketika kita melambaikan tangan seperti ini, Allah nggak punya andil, padahal Allah punya. Ya, sisi kesamaannya apa? Antara Qadariyah dengan Majusi, dua-duanya sama-sama meyakini adanya dua pencipta, hanya saja dalam objek yang berbeda. Kalau Majusi dalam objeknya dalam apa? Alam semesta, cakupannya lebih luas. Sedangkan orang-orang Qadariyah ini objeknya hanya dalam masalah siapa yang menciptakan hamba, siapa yang menciptakan perbuatan hamba. Mereka katakan yang menciptakan hamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang menciptakan perbuatan kita begini dan begitu kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak punya andil, nggak punya peran, nggak punya kehendak dalam apa yang kita lakukan. Dan ini berbahaya, bisa menyebabkan seorang keluar dari keimanannya, dari keislamannya, karena dia menafikan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Karena dia berarti telah mengingkari ayat dalam surah As-Saffat ayat 96 tadi, di mana Allah mengatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Mereka mengatakan kalau kita benar Allah yang ciptakan, tapi gerakan saya begini dan begitu enggak, itu saya sendiri yang menciptakan. Nah, ini kesesatan mereka. Ya, orang-orang seperti ini atau yang punya pemikiran seperti ini dinamai dengan Qadariyah. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini masih ada sampai hari ini, terutama mereka-mereka yang sangat kagum dengan kerja kerasnya, usahanya, banting tulangnya, ya, sampai muncul ucapan ya yang sering kita dengar kalau orang cerita tentang kesuksesannya begitu, dia akan berkata usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya, seakan-akan keberhasilannya itu murni berkat usaha dia pribadi. Seakan-akan kalau sudah mau berusaha pasti berhasil begitu, pasti begitu. Padahal ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal, ya. Nah, pemikiran-pemikiran ini akan selalu ada, terutama pada diri orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian benar-benar tenggelam dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka akan mengklaim bahwasannya segala keberhasilan, kesuksesan yang mereka raih itu benar-benar hasil dari jerih payah mereka sendiri. Kita tidak menafikan mereka jerih payah, kita tidak menafikan mereka berusaha, tapi tetap ingat bahwasannya yang menentukan mereka berhasil atau gagal tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang berusaha dengan giat,
benar-benar banting tulang, tapi yang gagal juga ada banyak kok, ya. Jadi kita pertengahan, kita mengiyakan bahwa mereka berusaha sangat kuat, tapi kita juga tidak lupa bahwasanya yang menentukan pada akhirnya mereka itu berhasil tetaplah Allah Subhanahu wa taala, Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan Qadariyah, dan walaupun mungkin sektenya tidak ada, tapi gaya pikirannya masih ada, cara berpikir seperti ini masih ada. Ada juga sebagian golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah qadar ini, sampai-sampai mereka tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri hamba, dalam diri manusia, serta mereka menolak adanya hikmah serta maslahat dalam perbuatan dan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebut dengan Jabariyah, ya, ada di catatan kaki, mereka disebut dengan Jabariyah. Sehingga dalam masalah kita simpulkan dulu begitu, kita cari dulu titik temu masalahnya. Dalam masalah qadar Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi menjadi 3 kelompok, jadi 3 golongan. Kita sebutkan dulu yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Yang pertama Qadariyah. Qadariyah itu, ya, mengatakan bahwa perbuatan hamba adalah ciptaannya sendiri, murni. Allah Subhanahu wa taala tidak punya peran, tidak punya andil sama sekali dalam apa yang hamba itu lakukan, dalam apa yang hamba itu putuskan. Semuanya murni hasil perbuatan dirinya. Allah tidak punya peran, tidak punya andil dalam apa yang dia lakukan. Ya, padahal Ibnu Abbas mengatakan segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika kamu meletakkan tanganmu di pipimu. Itu juga Allah yang menggerakkan tangan kita jadi begini, ya. Atau duduknya rada miring, atau agak condong ke depan, atau semuanya itu diarahkan, diciptakan, digerakkan oleh Allah taala. Tapi kita punya kemampuan juga gitu loh untuk milih. Nah, misalnya di sini kaki udah mulai geringgingan, ya, semutan, ya. Ini saya selonjor apa enggak ya? Selonjor apa enggak ya? Itu kan proses memilih itu kita tuh, ya. Akhirnya enggak lah, enggak enak sama yang lain begitu. Ada juga yang akhirnya udah selonjor, udah enggak kuat ini, ya. Itu kan proses memilih itu. Masa enggak meyakini bahwasanya kita punya kesempatan untuk memilih, ya. Nah, jadi ini yang pertama Qadariyah, ya, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya peran, tidak punya andil dalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan murni hasil kreasi diri kita sendiri. Lawannya disebut dengan Jabariyah, ya. Apa Jabariyah? Bukan orang-orang Jabar, ya, bukan. Jabariyah adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya hamba itu mujbar. Mujbar itu artinya terkekang penuh. Gambarannya ya kayak boneka, ya, atau wayang seperti itu. Dibolak-balikkan, dia nggak punya kuasa sama sekali, ya, untuk menentukan pilihan apa sebenarnya yang dia mau, apa yang sebenarnya dia inginkan. Ini disebut dengan Jabariyah, yang meyakini bahwasanya hamba itu mujbar, terkekang penuh. Nanti ada pembahasannya secara tersendiri insyaallah. Dan ini juga pemikiran atau keyakinan yang batil, yang menyimpang, yang menyesatkan. Pertama, berdasarkan dalil-dalil syar'i, keyakinan ini salah. Kedua, berdasarkan dalil-dalil akli, logika, keyakinan Jabariyah juga salah. Nah, kelompok yang ketiga yaitu yang pertengahan. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak seperti Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah nggak punya andil. Ahlus sunnah menyatakan Allah punya andil dalam apa yang hamba lakukan. Allah punya peran dalam apa yang hamba lakukan. Ahlus sunnah juga tidak seperti Jabariyah yang mengatakan hamba nggak punya kemampuan untuk memilih. Ahlus sunnah mengatakan hamba punya kemampuan untuk memilih. Dua-duanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Kemarin kayaknya ada di sini dicantumkan ayatnya. Oh, 112 nih, sebelumnya sehalaman aja nih, ya. Surah Takwir
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan bahwa hamba punya masyiah, bahwa hamba punya kehendak. Orang Jabariyah bilang apa? Hamba punya kehendak atau enggak punya? Enggak punya. Tapi dalam ayat ini Allah bilang hamba punya. Buktinya apa? Allah bilang liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa saja di antara kamu yang menghendaki, yang ingin, yang mau menempuh jalan yang lurus. Ya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Allah bilang siapa yang mau. Berarti hamba punya kehendak enggak? Punya, ya. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 29-nya ini membantah keyakinannya orang-orang Qadariyah yang mengatakan Allah tidak punya kehendak atas perbuatan kita, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya peran andil dalam perbuatan kita. Ayat ini menjadi bantahan. Allah bilang, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Berarti dalam ayat 29 ini Allah menetapkan atau menafikan sifat kehendak bagi dirinya. Menetapkan, ya. Jadi dua ayat ini langsung menjadi bantahan sekaligus bagi dua sekte yang menyesatkan. Ayat 28-nya jadi bantahan bagi sekte Jabariyah, ayat 29-nya jadi bantahan bagi sekte Qadariyah, ya. Jadi dua-duanya sama-sama menyimpang. Ahlus sunnah tidak seperti mereka. Ahlus sunnah berada di pertengahan, meyakini bahwasanya hamba punya kehendak, tidak sebagaimana katanya Jabariyah, tapi kehendak hamba masih ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya kehendak, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Qadariyah. Nah, ini dia yang sangat penting dan begitu menarik untuk jadi pembahasan kita. Ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul wasat, kelompok pertengahan, golongan pertengahan. Lal ifrat walat tafrid, tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan. Dia berada di pertengahan. Contohnya kan barusan tuh, ahlus sunnah berada di pertengahan antara keyakinannya Qadariyah dan antara keyakinannya Jabariyah, ya. Dan di sini beliau membawakan banyak contoh, ya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul wasat. Wasat artinya apa wasat? Pertengahan, ya. Makanya pengadil lapangan itu disebut dengan wasit, ya. Dia di tengah kan. Nggak boleh condong ke kelompok sana, nggak boleh condong ke kelompok sini, harus berada di pertengahan, ya. Masya Allah, betapa banyaknya ya kosakata bahasa kita yang menyerap dari bahasa Arab, ya. Wasit, ya. Wasit itu artinya orang yang ada di tengah pertengahan, ya. Yang mana tadi? Ahlu sunnah adalah ahlul wasat, umat pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Sebagaimana Allah telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat pertengahan, umat yang adil dan terpilih di antara semua umat manusia. Jadi ahlu sunnah adalah wasat, pertengahan antara firqah-firqah yang menyimpang, sebagaimana Islam ini adalah agama yang wasat di antara agama-agama yang menyimpang. Jadi ahlus sunnah adalah firqah yang tengah, sebagaimana Islam juga adalah agama yang tengah. Tengah di antara apa? Di antara firqah-firqah atau adyan, agama-agama yang menyimpang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati agama ini atau umat ini, umat Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat pertengahan. Dan nyata pertengahan misalnya antara ahlul kitab, orang-orang Yahudi tidak menghormati, menghargai, mengagungkan, mengimani kebanyakan nabi, bahkan sampai pada tingkat menyakiti dan membunuh sebagian nabi. Orang-orang Nasara kebalikannya, sangat menyanjung nabi sampai pada tingkat menuhankannya. Ahlus sunnah di antara mereka berdua tidak seperti orang Yahudi yang menyepelekan nabi. Ahlus sunnah mengagungkan para nabi. Tidak seperti orang-orang Nasara yang kebablasan dalam mengagungkan nabi. Ahlus sunnah tetap
meyakini bahwa Nabi adalah manusia yang tidak boleh diibadahi. Di pertengahan. Tidak seperti orang Yahudi yang tidak menaruh hormat, pengagungan kepada seorang Nabi. Tidak juga seperti orang Nasara yang kebablasan dalam mengagungkan seorang Nabi. Ahlus Sunnah pertengahan. Begitu juga dalam masalah ilmu dan amal. Ya, umat Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Nasara, adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan ad-dallin, kata Nabi SAW, adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim? Karena mereka punya ilmu, mereka mengetahui, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Ya. Sedangkan orang-orang Nasara semangat dalam beramal, tapi tidak punya ilmu. Maka umat Islam pertengahan. Dia punya ilmu dan dia berusaha mengamalkan ilmunya. Dia mau beramal dan berusaha melandasi ilmu amalnya dengan ilmu. Yang dikumpulkan yang positifnya, ya, bukan yang negatifnya. Enggak punya ilmu, enggak punya amal, malas beramal, enggak. Yang positifnya. Sisi positif dari orang Yahudi adalah mereka punya ilmu, ya. Sebagaimana itu adalah ayah mereka Nabi Ishaq alaihissalam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ghulam alim, ya, anak yang cerdas, yang pandai, yang pintar. Adapun Ismail alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ghulam halim, anak yang lembut, yang santun, ya. Nah, jadi Ahlus Sunnah pertengahan sebagaimana agama Islam ini juga pertengahan. Dan itu merupakan sikap yang baik, yang positif, ya. Bukan hanya dalam perkara agama saja, bahkan dalam perkara dunia juga sama. Ya. Kalau berlebihan nggak bagus, kalau kekurangan juga nggak bagus. Pertengahan. Khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baik perkara adalah pertengahan, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Mereka Ahlus Sunnah adalah pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah antara golongan Jahmiyah dan Musyabbihah. Oh, ini contoh-contohnya, nanti ada A, B, C dan seterusnya, ya. Jahmiyah adalah aliran yang sesat, dikafirkan oleh para ulama, ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 500-an ulama yang mengkafirkan sekte Jahmiyah ini. Muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. Disebut demikian karena dikaitkan dengan nama tokoh pendirinya, yaitu Abi Mahraz Jaham bin Safwan. Makanya pemikirannya dan kelompoknya disebut dengan Jahmiyah, firqah Jahmiyah, yang dibunuh pada tahun 128 Hijriah. Kesesatannya apa? Mereka mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah makhluk, kata mereka. Bahwa iman itu adalah sekedar mengenal Allah saja. Ahlus Sunnah mengatakan iman itu mengenal Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Jadi kalau merujuk kepada definisinya Jahmiyah dalam mendefinisikan iman, iblis juga beriman. Karena iblis itu kenal nggak sama Allah? Kenal, ya. Kalau iman itu cuma kenal, maka iblis pun juga beriman. Tapi toh nyatanya iblis tidak dinyatakan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa surga dan neraka itu fana dan lain sebagainya, ya. Di mana Jahm bin Safwan ini adalah seorang yang terpengaruh dengan pemikiran kawannya Al-Ja'd bin Dirham, yang memang kedua-duanya sangat-sangat cerdas, ya. Jahmiyah ini adalah satu cabang begitu dari sekte Mu'tazilah. Karakteristik keduanya sama mengedepankan logika dibandingkan syariat, dibandingkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara Ja'd bin Dirham sendiri dieksekusi mati oleh gubernur Irak pada saat itu, ya, tepat di hari raya Idul Adha, ya, tepat di hari raya Idul Adha. Sekte yang berikutnya Musyabbihah, yaitu aliran sesat yang termasuk ahlul bid'ah.
Kenapa dinamakan musyabbihah? Karena mereka mentasbih. Mentasbih artinya menyamakan dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Termasuk dalam golongan tamsil atau tashbih ini adalah Jawaliqiyah, Hisyamiyah dan Jawabiriyah. Sedangkan pandangan ahlu sunnah wal jamaah tentang sifat Allah dapat dilihat dalam pembahasan tauhid asma wa sifat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di kitab yang sebelumnya yang lengkap sekali. Ahlu sunnah tidak sebagaimana Jahmiyah yang menafikan nama dan sifat Allah. Ahlu sunnah menetapkannya tidak sebagaimana caranya musyabbihah, di mana musyabbihah menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala menyerupai nama dan sifat hamba. Jadi ahlu sunnah ada di pertengahan. Ketika orang-orang Jahmiyah menafikan nama dan sifat, ahlu sunnah menetapkan sifat. Ketika orang-orang musyabbihah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ahlu sunnah tidak menyerupakan. Maka dalam hal ini ahlu sunnah juga berada di pertengahan. Selanjutnya ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah ini tadi yang sudah kita singgung dari awal. Dalam masalah af'alul ibad, dalam masalah perbuatan hamba, perbuatan kita ada di tengah-tengah. Tidak sebagaimana Qadariyah, tidak juga sebagaimana Jabariyah. Jabariyah dulu adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Mereka mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah dipaksa. Dipaksa tadi bahasa Arabnya mujbar, ya, mujbar. Makanya sekte ini dinamai dengan Jabariyah. Tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkannya kepada Allah semuanya. Ya, ana duduk begini nih, ya Allah yang bikin ana nggak punya keinginan sama sekali mau duduk dengan cara seperti ini. Ana pakai baju warna hitam ini, ya keinginannya Allah. Ana nggak punya keinginan sama sekali untuk pakai baju warna hitam, murni semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamai dengan sekte Jabariyah, dan ini tentu pemikiran yang menyimpang lagi menyesatkan, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan bantahan yang sederhana, ya. Manusia itu seringkali disebut dengan kegiatan yang sedang dilakukannya, ya. Misalnya Bapak sekarang sedang duduk atau berdiri? Sedang duduk. Ada teman yang nanya, dia lagi ngapain? Dia lagi duduk. Dia lagi duduk. Ketika disebut dia lagi duduk, itu berarti perbuatan dia atau perbuatan selain dia? Ya, perbuatan dia. Karena apa? Karena orang yang dipaksa, orang yang dikekang, itu tidak bisa disematkan sebuah kegiatan pada dirinya, sebuah aktivitas pada dirinya, karena dia dipaksa. Tapi begitu dia disebut dengan dia sedang duduk, dia sedang berjalan, dia sedang berdiri, dia sedang sholat, dia sedang menulis, dia sedang membaca. Ketika kita sendiri secara secara fakta, secara realita menyatakan fulan lagi begini, fulan sedang begitu, itu secara tidak langsung kita sudah menyatakan bahwa hamba juga punya kehendak untuk melakukan suatu hal. Karena kalau dia tidak punya kehendak, dia tidak sah disebut sebagai orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tadi, ya. Maka sekte Jabariyah ini kelewatan memang menyimpangnya. Belum ditinjau dari syariat saja, baru ditinjau dari segi logika saja sudah kelihatan jelas bahwa mereka merupakan orang-orang yang menyimpang dalam keyakinannya. Termasuk dalam aliran ini adalah Jahmiyah. Jahmiyah yang tadi dalam masalah asma wa sifat mereka menafikan, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Dalam masalah perbuatan hamba mereka punya keyakinan seperti keyakinannya Jabariyah, ya. Mereka punya keyakinan seperti keyakinannya Jabariyah, di mana hamba tidak punya kemampuan untuk memilih apa yang diinginkannya, tidak punya keinginan juga bahkan sama sekali. Menurut Syahristani bahwa Jabariyah ada dua golongan, Jabariyah khalisah dan Jabariyah mutawassithah.
Jabariyah khalisah itu yang benar-benar kalau diterjemahkan mudahnya ekstrim, ya. Yang dari tadi kita bahas itu Jabariyah khalisah. Benar-benar hamba itu nggak punya andil peran sama sekali dalam apa yang dia lakukan. Tapi kalau Jabariyah mutawassithah, apa sebelum tingkatan ekstrim itu apa? Medium, apa? Large. Ya, nanti ada small juga begitu ya. Ya medium lah atau pertengahan begitu. Ya, mereka masih mendingannya dalam tanda kutip begitu, mengatakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah perbuatannya Allah, dia cuma apa ya, pelaksana saja, cuma eksekutor saja, ya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Tapi dia nggak punya keinginan, si hamba cuma bisa melakukannya. Tidak sebagaimana Jabariyah yang khalisah tadi, yang benar-benar murni sama sekali, hamba nggak punya kemampuan untuk memilih, nggak punya kehendak sama sekali, nggak punya kemampuan untuk menentukan, ya. Ya dua-duanya sama-sama salah. Sebaliknya lawan dari Jabariyah adalah Qadariyah, adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Aliran ini tidak mengakui adanya qadar tersebut, makanya disebut Qadariyah, dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri, dan dialah yang menentukan perbuatannya, terlepas dari qadrat serta iradat ilahi. Allah nggak punya andil sama sekali dalam apa yang kita lakukan, murni benar-benar perbuatan dia. Ini kan berarti juga mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan, di mana Allah itu tidak punya kontrol terhadap hambanya. Berarti ini kan juga berarti membatasi wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh wilayah, ya. Termasuk perbuatan hamba di bawah kekuasaannya Allah. Maka begitu seseorang meyakini Allah tidak punya campur tangan, tidak punya keikutsertaan dalam apa yang saya lakukan, berarti kan dia sudah membatasi, ya. Kehendak Allah itu cuma dalam perbuatan-perbuatan ini, adapun perbuatan saya itu sudah tidak dalam ranah kuasanya Allah. Itu kan berarti kekufuran juga. Itu juga berarti kekufuran. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelumnya ada yang tertinggal, afwan. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, mereka berpandangan sama. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perbuatan hamba adalah, pertama, perbuatan hamba pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Ini berarti bertentangan dengan sekte apa nih? Poin pertama nih, Qadariyah, ya, bertentangan dengan sekte Qadariyah. Kedua, yang melaksanakan perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Sungguh dia yang melakukannya, ya, sungguh dia yang melakukannya. Nah, poin yang kedua ini menjadi bantahan bagi siapa berarti? Jabariyah, ya, menjadi bantahan bagi Jabariyah. Ketiga, perbuatan seorang hamba muncul dari iradah, kemauannya, dan qudrah, kemampuan hamba tersebut. Dia punya keinginan, dia juga punya kemampuan. Coba aja suruh pilih, ya, kasih pilihan apa, misalnya uang lah begitu, ya, satunya 1 juta, satunya 2.000 rupiah, pasti kemungkinan besar dia akan milih yang 1 juta. Kalau dia sengaja nggak milih yang 1 juta, milih yang 2.000, semakin menunjukkan bahwa dia punya kehendak. Semakin menunjukkan kalau dia punya kehendak. Dia mungkin sudah mulai membaca cara kita mendikte dia. Wah, ini kalau saya pilih 100.000 nanti dibilang saya milih yang 100.000 nih, ya. Akhirnya dia sengaja ubah pilihannya, saya tak ambil yang 2.000 saja. Nah, itu malah justru semakin menunjukkan kalau dia punya kehendak, ya. Buktinya saja dia lebih milih yang 2.000 daripada yang 1 juta itu, ya. Dua-duanya sama-sama menunjukkan bahwa dia sebagai seorang hamba punya keinginan, punya kehendak. Entah memilih kehendak yang baik, entah memilih kehendak yang buruk, ya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Jabariyah. Dan Allah lah yang menciptakan kemauan dan kemampuan tersebut bagi mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, ya. Di mana ketiga poin ini semuanya terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Takwir, ayat berapa tadi? 28 29, ya.
Contoh berikutnya, ahlu sunnah adalah pertengahan dalam masalah ancaman Allah antara murji'ah dan antara aliran wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan selain mereka. Murji'ah dulu, siapa murji'ah? Adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Mereka mengatakan suatu dosa tidak membahayakan bagi pelakunya, begitu, selama masih ada iman. Sebagaimana halnya suatu ketaatan tidak akan berguna selama ada kekafiran. Kalau seorang hamba mukmin, ya, maka kemaksiatannya tidak mempengaruhi imannya. Kalau seorang hamba kafir, maka ketaatannya tidak akan mempengaruhi kekafirannya itu. Menurut mereka, nih awal mulanya kenapa punya keyakinan kayak tadi, amalan bagi mereka tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah tidak pula berkurang. Ringkasnya, mereka itu memisahkan antara iman dengan amal, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya sama sekali, kata mereka. Bagi mereka, karena bagi mereka iman itu cuma cukup keyakinan di dalam hati, maka pokoknya kalau kamu masih jaga keyakinan kamu, mau maksiat kayak apapun, kamu aman, ya, kamu aman. Ini bagi mereka. Namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti mereka. Ahlussunnah meyakini bahwasanya antara iman dengan amal memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang sangat kuat. Makanya kan di dalam Al-Quran kita seringkali mendapati Allah menyandingkan antara iman dengan amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Habis itu apa? Wa amilus solihat, ya, wa amilus solihat. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga begitu. Di surah Al-Bayyinah juga ada, ya. Kemudian di surah At-Tin, ya, dan surah-surah yang lain Allah sandingkan antara iman dengan amal. Itu menunjukkan keduanya ada hubungan yang sangat erat, ya, tidak terpisahkan. Keimanan akan bertambah dengan melakukan ketaatan, keimanan akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Jadi bagi mereka ancaman itu ya sekedar ancaman saja, ya, tidak ada realitanya, tidak ada kenyataannya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting kamu beriman, kamu aman. Sebaliknya Wa'idiyah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya, harus begitu, nggak bisa digugurkan, nggak bisa dimaafkan, ya. Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar apabila ia wafat tanpa bertaubat, maka ia akan kekal di dalam neraka sebagaimana yang diancamkan oleh Allah terhadap mereka, sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Orang-orang Murji'ah nggak begitu, nggak bilang begitu, ya. Mereka nggak bilang bahwa ancaman itu akan terjadi, nggak akan. Yang penting kamu masih punya iman, masih aman, ya, kamu nggak akan kena hukuman. Tapi kalau orang-orang Wa'idiyah enggak, hukuman Allah itu benar-benar harus terjadi. Sekalipun kamu bertaubat, sekalipun kamu minta ampun, sekalipun kamu istighfar, ya. Maka Ahlussunnah berada di pertengahan, ya, antara kedua kelompok ini. Ini penjelasan beliau. Sedangkan menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar diancam dengan neraka apabila dia tidak bertaubat. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya, menyiksanya di dalam neraka, tetapi tidak kekal sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Wa'idiyah. Ya, ini contoh yang ketiga. Sudah saya. Tapi masih banyak contohnya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya saja. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.